Salam dan horas bagi Amang dan Inang, saudara-saudaraku, seluruh orang Batak di Indonesia, khususnya sahabat yang menganut agama Kristen. Saya, Saus Tompul, etos master dan motivator nasional, menyampaikan pesan tentang transformasi adat Batak berbasis nilai Kristiani, yaitu Roma 12 ayat 2b, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya dengan sukacita menyampaikan video ini dari homestay Tuturta di Onan Baru, Samosir, yang sangat luar biasa, karena kemarin saya ada acara mengikuti panaikon saring-saring mertua, dan hari ini tanggal 16 November 2025 sesempatkan menyampaikan motivasi kepada Amang Inang Parhalado yang luar biasa di HKBP Tomok dengan pimpinan atau pendeta resotnya Inang Nora Berliana Panjaitan. Apa yang dimaksud dengan adat? Ada yang mengatakan adat itu adalah kebiasaan yang terus-menerus. Itu dari sisi praktisnya benar, tetapi kalau kita bicara etimologi, adat itu berasal dari dua suku kata. A artinya tidak, dato menyangkut kebendaan. Berarti kalau digabung adato, tidak menyangkut kebendaan. Berarti adat itu di sisi lain tidak menyangkut kebendaan, tetapi adalah karakter, watak, kepribadian, dan perilaku. Nah, saya masuk dari aspek karakternya, bukan masuk dari aspek kebiasaannya. Karena kalau kita bicara kebiasaan, bisa saja ada berbeda adat Samosir, adat Toba, Silindung, dan juga yang lain. Saya masuk dari aspek karakternya berbasis nilai Kristiani yang saya katakan tadi, Roma 12 ayat 2b, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang dimaksud dengan berubah dengan pembaharuan budimu, nilai-nilai adat itu bukan digerakkan oleh rasionalitas yang turun-temurun, pembiasaan yang turun-temurun, tetapi digerakkan oleh pembaharuan budi atau digerakkan oleh lapisan yang terdalam yang disebut dengan roh. Nah, Amang dan Inang, raja-raja adat, saya orang awam secara praktis di adat, tapi saya pelajari tentang nilai-nilai adat, baik adat Batak dan juga suku lain, karena saya seorang motivator yang biasa membawakan materi transformational leadership, karena itu esensinya adalah sangat mendasar. Ada tiga yang saya usulkan kepada kita orang Batak bila dasarnya adalah nilai-nilai Kristiani atau nilai spiritualitas. Yang pertama, pandangan orang Batak secara umum, dan itu turun-temurun, nilai laki-laki adalah lebih berharga dari perempuan. Mengapa? Punya alasan antropologis juga, punya alasan kultur juga. Karena di adat Batak disebut namanya ikut laki-laki atau disebut namanya patrilineal hub. Artinya apa? Laki-laki lah yang membawa marga kita. Contoh, saya, Saus Tompul, kalau ada anak laki-laki, anak saya itulah yang membawa nanti marga saya. Saya nomor 18, anak saya nomor 19. Itu adalah dari sisi adat Batak dari sebelum transformasi. Tetapi kalau sudah transformasi berubah, laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan sama. Sebab apa? Alkitab berkata, tidak ada laki-laki yang tidak bersumber dari perempuan. Demikian juga tidak ada perempuan yang tidak bersumber dari laki-laki. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang berkeluarga, kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, berbahagialah, bersyukurlah. Tetapi tetap juga tujuan utama adalah menjadi pewaris kerajaan surga. Tetapi juga bila mana ada sahabatku, keluarga orang Batak, hanya perempuan anaknya, tetaplah sukacita, tetaplah damai sejahtera. Sebab apa? Di hadapan Tuhan sama laki-laki dan perempuan, dan juga tujuan utama kita adalah masuk surga atau menjadi pewaris kerajaan surga. Sebab apa? Masih ada saudara kita laki-laki yang meneruskan marga kita. Bahkan
bila mana ada sahabatku sampai saat ini belum dianugerahkan, dikaruniai anak laki-laki, anak perempuan, tetap damai sejahtera, tetap sukacita, karena sejatinya tujuan hidup manusia adalah bukan dunia ini, bukan diadat, tetapi adalah menjadi pewaris kerajaan surga. Seperti saya katakan tadi, masih ada abang kita, adik kita yang anaknya meneruskan marga kita. Jadi yang pertama, berubahlah dari cara pandang yang lama, laki-laki lebih utama dari perempuan, menjadi sama di hadapan Tuhan. Yang kedua, ada juga sering kita dengar dalam orang Batak, si soli-soli dohum, siada pari dogogo. Memang ini prinsipnya saling menolong. Tetapi pertanyaannya, ketika saya menolong orang, tentunya tidak menolong saya. Apakah saya balas? Tidak. Kalau itu kita pakai berarti cara berpikir lama atau yang belum transformasional. Kalau sudah transformasional, kita ikuti apa yang dikatakan oleh Paulus, adalah lebih bahagia orang memberi daripada menerima. Mertua ado nama ngalean sian naman jalo. Artinya, datang tidak datang yang kita undang atau pernah kita juga datang ke pestanya, tetap kita sukacita, tetap damai sejahtera. Sebab kebahagiaan hatuaun adalah ketika memberi. Yang ketiga, sering juga kita dengar dalam adat Batak, dalam pesta-pesta, kalau ada misalnya pernikahan, siapa menjadi bulahan amak atau siapa tuan rumah, siapa menyiapkan makanan dan gedung, disebut namanya adalah si dapat sulup donaro. Artinya, yang tamu kita itu apakah pihak laki-laki yang datang atau taruhan jual, dia adalah apa yang kita tentukan, itulah yang mereka ikuti. Saya setuju kalau dari cara pandang yang belum transformasi, yaitu si dapat sulup donaro. Saran saya, ajakan saya kepada kita orang Batak, tidaklah sesungguhnya demikian adat yang benar dari sisi watak berbasis nilai Kristiani. Kita katakan, kalau yang lama si dapat sulup donaro, tadok ma si tamueo donaro. Artinya apa? Mari kita diskusikan apa keinginannya dan apa kebutuhannya. Kita pakai, kita padukan. Itulah dikatakan oleh opung kita, nenek moyang kita, leluhur kita. Sebenarnya sangat spiritual, yaitu ai godang ait laut dos nirohado si ben nasau. Di Alkitab juga dikatakan selalu dimulai dengan sehati, sepikir. Itulah ajakan saya kepada seluruh amang dan inak orang Batak. Kalau orang terbiasa meradat, meyakini yang lama itu yang benar, memang sulit menerima. Tetapi kalau kita berdoa, digerakkan dari dalam, saya percaya adat Batak adalah adat yang sangat luar biasa. Mengapa? Disinari oleh firman Tuhan, juga Roh Kudus yang menggerakkan melalui gerakan suara hati nurani kita. Sukses untuk Raja Adat, sukses juga perhata, sukses juga pelaku-pelaku adat Batak dan juga pemerhati, khususnya orang Batak dimanapun seluruh Indonesia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih untuk raja-raja adat, Persinabung dan seterusnya, sebutan-sebutan lainnya. Tetaplah jalankan adat Batak dengan catatan berbasis nilai Kristiani. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya Saus Tompul, etos master dan motivator nasional. Salam etos, bigger, higher, better, good. Semangat, sukses bagi orang Batak semuanya. Tuhan memberkati. Amin.